Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuninggit Priyanti dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko. Yang pertama ada definisi dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi suatu organisasi, proyek, atau aktivitas. Proses ini melibatkan pengenalan potensi risiko, analisis probabilitas dan dampaknya, serta pengembangan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko sendiri itu melindungi aset, meningkatkan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, dan memastikan pencapaian tujuan organisasi dengan lebih efektif. Manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari masalah, tapi juga tentang memaksimalkan peluang dan meningkatkan ketahanan organisasi terhadap berbagai tantangan. Proses manajemen risiko terdiri dari beberapa tahap kunci, termasuk perencanaan, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, pemantauan dan tinjauan, serta komunikasi dan konsultasi. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa risiko dikelola secara komprehensif dan efektif. Misalnya, identifikasi risiko melibatkan pengenalan berbagai jenis risiko seperti risiko operasional, keuangan, hukum, strategis, reputasi, dan kepatuhan. Analisis risiko melibatkan penilaian probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Sementara pengendalian risiko melibatkan pengembangan dan penerapan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, manajemen risiko seringkali terkait dengan isu-isu seperti bencana alam, keterbatasan infrastruktur, serta ketidakstabilan sosial dan politik. Manajemen risiko yang efektif membantu organisasi di wilayah ini untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan lebih baik, serta memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, manajemen risiko dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai betapa pentingnya manajemen risiko dalam organisasi. Manajemen risiko merupakan fondasi penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan organisasi di era yang penuh ketidakpastian. Proses sistematis ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategisnya. Dengan mengelola risiko secara proaktif, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dari kejadian tak terduga, melindungi aset berharga, serta meningkatkan efisiensi operasional. Lebih dari sekedar upaya defensif, manajemen risiko juga membuka peluang untuk inovasi dan pertumbuhan dengan memberikan kerangka kerja yang memungkinkan organisasi untuk mengambil risiko yang terukur dan terkelola dengan baik. Implementasi manajemen risiko yang efektif menghasilkan berbagai manfaat yang signifikan bagi organisasi. Selain melindungi dari kerugian finansial dan reputasi, manajemen risiko juga berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar ditingkatkan, meminimalkan risiko sanksi hukum, dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Lebih lanjut, ada manajemen risiko yang membangun kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan karyawan yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks yang dinamis dan kompleks seperti Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, manajemen risiko menjadi semakin krusial. Organisasi di wilayah ini dihadapkan pada berbagai tantangan unik
termasuk kerentanan terhadap bencana alam, fluktuasi ekonomi, serta isu-isu terkait tata kelola dan kepatuhan. Dengan mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi, organisasi dapat meningkatkan ketahanan terhadap berbagai tantangan, memastikan keberlanjutan bisnis, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah langkah awal dan krusial dalam proses manajemen risiko. Ini melibatkan upaya sistematis untuk menemukan, mengenali, dan mendokumentasikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang lingkungan internal dan eksternal organisasi, termasuk faktor-faktor seperti operasi, keuangan, hukum, teknologi, dan pasar. Identifikasi risiko yang komprehensif memastikan bahwa tidak ada potensi ancaman yang terlewatkan, sehingga memungkinkan organisasi untuk mempersiapkan diri dan mengambil tindakan yang tepat. Proses identifikasi risiko dapat dilakukan melalui berbagai metode termasuk brainstorming, wawancara dengan para ahli, analisis data historis, survei, dan penggunaan data daftar periksa risiko. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan organisasi untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan memastikan bahwa semua potensi risiko teridentifikasi. Selain itu, organisasi juga perlu memantau tren dan perubahan di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul. Hasil dari identifikasi risiko adalah daftar risiko yang teridentifikasi yang mencangkup deskripsi rinci tentang setiap risiko, penyebab potensial, dan dampaknya terhadap organisasi. Daftar ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk analisis risiko lebih lanjut, di mana probabilitas dan dampak dari setiap risiko dievaluasi untuk menentukan tingkat kepentingannya. Dengan demikian, identifikasi risiko yang efektif merupakan fondasi penting untuk pengelolaan risiko dan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih aman dan efisien. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko adalah tahapan penting dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk memahami sifat risiko yang telah diidentifikasi dan menentukan tingkat kepentingannya. Proses ini melibatkan evaluasi probabilitas terjadinya sesuatu risiko dan dampak yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Analisis risiko membantu organisasi untuk memprioritaskan risiko yang paling signifikan dan mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mitigasi. Terdapat dua pendekatan utama dalam analisis risiko. Yang pertama kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan penilaian subjektif dan deskriptif untuk mengevaluasi probabilitas dan dampak risiko. Seringkali menggunakan skala seperti rendah, sedang, ataupun tinggi. Analisis kuantitatif di sisi lain menggunakan data numerik dan statistik untuk mengukur probabilitas dan dampak risiko. Seringkali dalam bentuk nilai moneter dan atau presentase. Kombinasi kedua pendekatan ini seringkali memberikan pemahaman yang paling komprehensif tentang risiko yang dihadapi organisasi. Hasil dari analisis risiko adalah pemetaan risiko yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap risiko. Pemetaan ini membantu organisasi untuk fokus pada risiko yang paling kritis dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat. Selain itu, analisis risiko juga dapat membantu organisasi untuk
Memahami keterkaitan antara berbagai risiko dan mengidentifikasi potensi efek domino yang dapat memperburuk dampak keseluruhan. Dengan demikian, analisis risiko yang cermat dan komprehensif merupakan kunci untuk pengelolaan risiko yang efektif dan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih aman dan efisien. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah tahapan dalam manajemen risiko yang berfokus pada pengembangan dan implementasi strategi serta tindakan untuk mengurangi probabilitas dan dampak risiko yang telah dievaluasi. Tujuan utama dari pengendalian risiko adalah untuk melindungi organisasi dan potensi kerugian dan memastikan pencapaian tujuan strategis. Proses ini melibatkan pemilihan dan penerapan berbagai teknik pengendalian risiko yang sesuai dengan karakteristik risiko dan sumber daya yang tersedia. Terdapat beberapa strategi pengendalian risiko yang umum digunakan, termasuk penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko, risiko ke pihak lain, dan penerimaan risiko. Pemilihan strategi pengendalian risiko yang tepat tergantung pada tingkat risiko, biaya pengendalian, dan manfaat yang diharapkan. Penting untuk mempertimbangkan bahwa tidak semua risiko dapat dihilangkan sepenuhnya, dan beberapa risiko mungkin perlu diterima sebagai bagian dari operasi bisnis. Implementasi pengendalian risiko melibatkan pengembangan rencana tindakan yang rinci, yang mencangkup langkah-langkah spesifik dan tanggung jawab. Rencana ini harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Selain itu, organisasi juga perlu melakukan peninjauan berkala terhadap strategi pengendalian risiko untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dengan demikian, pengendalian risiko yang efektif merupakan kunci untuk melindungi organisasi dari potensi kerugian dan memastikan pencapaian tujuan yang strategis. Dan yang terakhir ada jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau ketidakcukupan proses internal manusia, sistem, atau kejadian eksternal. Risiko ini mencangkup berbagai macam potensi masalah yang dapat mengganggu kelancaran operasi organisasi, mulai dari kesalahan manusia dan kegagalan teknologi hingga bencana alam dan tindakan kriminal. Risiko operasional dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan, reputasi, dan kepatuhan organisasi. Beberapa contoh risiko operasional meliputi kesalahan dalam pemrosesan transaksi, kegagalan sistem informasi, penipuan internal ataupun eksternal. Risiko-risiko ini dapat terjadi di berbagai area fungsional organisasi seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengelolaan risiko operasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan seluruh organisasi. Pengelolaan risiko operasional melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional. Identifikasi risiko melibatkan pengenalan potensi risiko operasional yang dapat mempengaruhi organisasi. Pengukuran risiko juga melibatkan penilaian probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Pemantauan risiko melibatkan pelacakan kinerja pengendalian risiko dan identifikasi tren yang dapat mengidentifikasi peningkatan risiko. Pengendalian risiko melibatkan pengembangan dan implementasi strategi untuk mengurangi probabilitas atau dampak risiko operasional. Pengelolaan risiko operasional yang efektif memerlukan komitmen dari seluruh organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan lini depan. Organisasi perlu mengembangkan budaya sadar risiko di mana setiap orang memahami risiko operasional yang relevan dengan pekerjaan mereka dan bertanggung jawab untuk mengelola risiko tersebut. Selain itu, organisasi juga perlu berinvestasi dalam sistem dan teknologi yang dapat
membantu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko operasional. Selanjutnya ada resiko keuangan. Resiko keuangan adalah potensi kerugian yang timbul akibat ketidakpastian dalam pasar keuangan, pengelolaan keuangan yang tidak tepat, atau kondisi ekonomi yang merugikan. Risiko ini dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban keuangan, menghasilkan keuntungan, dan mempertahankan kelangsungan usaha. Risiko keuangan merupakan salah satu jenis risiko yang paling signifikan yang dihadapi oleh organisasi, dan pengelolaan risiko keuangan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Beberapa jenis risiko keuangan yang umum meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko regulasi. Risiko-risiko ini dapat saling terkait dan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan organisasi. Pengelolaan risiko keuangan melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko keuangan. Identifikasi risiko melibatkan pengenalan potensi risiko keuangan yang dapat mempengaruhi organisasi. Pengukuran risiko melibatkan penilaian probabilitas dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Pemantauan risiko melibatkan pelacakan kinerja, pengendalian risiko, dan identifikasi tren yang dapat meningkatkan risiko. Pengendalian risiko melibatkan pengembangan dan implementasi strategi untuk mengurangi probabilitas atau dampak risiko keuangan. Pengelolaan risiko keuangan yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar keuangan, prinsip-prinsip keuangan, dan teknik pengelolaan risiko. Organisasi perlu mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola risiko keuangan, serta berinvestasi dalam sistem dan teknologi yang dapat membantu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko keuangan. Selain itu, organisasi juga perlu memiliki tim manajemen risiko yang kompeten dan berpengalaman yang dapat memberikan panduan dan dukungan dalam pengelolaan risiko keuangan. Pengelolaan risiko keuangan yang efektif merupakan kunci untuk melindungi aset, meningkatkan kinerja keuangan, dan mencapai tujuan strategi organisasi. Selanjutnya ada risiko strategis. Risiko strategis adalah potensi dampak negatif terhadap tujuan dan strategi organisasi akibat keputusan yang salah, perubahan lingkungan bisnis, atau kegagalan dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut. Risiko ini mencangkup berbagai faktor yang dapat menghambat organisasi dalam mencapai visi misinya, seperti perubahan preferensi pelanggan, munculnya pesaing baru, perkembangan teknologi yang disruptif, atau perubahan regulasi yang signifikan. Pengelolaan risiko strategis yang efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Beberapa contoh risiko strategis meliputi kegagalan dalam mengidentifikasi dan merespon tren yang berubah, kesalahan dalam memilih pasar atau produk baru, kegagalan dalam berinovasi, atau ketidakmampuan untuk bersaing dengan pesaing yang lebih efisien. Risiko-risiko ini dapat berdampak signifikan terhadap pangsa pasar, profitabilitas, dan reputasi organisasi. Oleh karena itu, organisasi itu perlu memiliki proses yang kuat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko tersebut. Pengelolaan risiko melibatkan analisis lingkungan bisnis secara komprehensif, evaluasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta pengembangan strategis yang fleksibel. Organisasi perlu memantau tren pasar, mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang, serta pengembangan rencana kontingensi untuk mengatasi risiko strategis yang mungkin terjadi. Selain itu, organisasi juga perlu membangun budaya inovasi dan pembelajaran yang berkelanjutan untuk dapat memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dengan cepat dan efektif. Pengelolaan risiko yang strategis yang efektif merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif
dan memastikan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Adapun resiko-resiko seperti resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan ini adalah resiko dengan potensi pelanggaran terhadap hukum, peraturan, standar industri, atau kebijakan internal organisasi. Contohnya termasuk resiko terkait dengan perlindungan data pribadi, anti pencucian uang, anti korupsi, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Risiko kepatuhan dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, kerugian, reputasi, dan gangguan operasional. Adapun selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko ini terkait dengan potensi kerusakan citra atau reputasi organisasi akibat tindakan atau kejadian yang merugikan. Contohnya itu termasuk risiko yang terkait dengan produk cacat, layanan pelanggan yang buruk, produk tidak etis, atau krisis komunikasi. Resiko reputasi dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan, penurunan nilai merek, dan kesulitan dalam menarik investasi. Selanjutnya ada resiko hukum. Resiko ini terkait dengan potensi tuntutan hukum, sengketa, atau litigasi yang dapat merugikan organisasi. Contohnya itu termasuk resiko terkait dengan pelanggaran kontrak, klaim cedera, diskriminasi, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Resiko hukum dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, biaya umum yang tinggi, dan juga gangguan operasional. Selanjutnya ada resiko teknologi. Resiko ini terkait dengan potensi kegagalan atau penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan organisasi. Contohnya itu termasuk resiko terkait dengan serangan siber, kebocoran data, kegagalan sistem, atau ketidakmampuan untuk mengadopsi teknologi baru. Resiko teknologi dapat mengakibatkan kerugian finansial, gangguan operasional, dan juga kerugian reputasi. Selanjutnya ada juga resiko tentang bencana alam. Resiko ini terkait dengan potensi kerugian akibat bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, atau kebakaran. Resiko bencana alam dapat mengakibatkan kerusakan aset fisik, gangguan operasional, dan juga hilangnya nyawa. Yang terakhir ada resiko politik. Dengan potensi perubahan politik yang dapat mempengaruhi organisasi, contohnya termasuk resiko terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, atau nasionalisasi aset. Resiko politik dapat mengakibatkan kerugian finansial, gangguan operasional, dan kesulitan dalam beroperasi di negara tertentu. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen risiko. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.